Dampak media sosial terhadap perkembangan psikologis peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang bagaimana sih media sosial memengaruhi perkembangan psikologis peserta didik. Topik ini penting banget karena kita semua khususnya remaja hampir setiap hari berinteraksi dengan media sosial, mulai dari Instagram, TikTok, sampai YouTube. Tapi apakah kalian tahu dampaknya terhadap perkembangan psikologis kita? Adapun ciri-ciri dari dampak positif, yang pertama, aktif dan kreatif di dunia maya, membuat konten edukatif, seni, atau hal-hal yang bermanfaat secara konsisten. Yang kedua, percaya diri berbicara di depan umum, terbiasa berbicara di video atau live, jadi lebih nyaman tampil dan menyampaikan ide. Yang ketiga, peka terhadap isu sosial, menunjukkan empati atau aksi nyata setelah melihat kampanye atau isu kemanusiaan di media sosial. Yang keempat, pandai menyaring informasi, mampu membedakan mana informasi valid dan mana hoaks, lalu menyebarkan edukasi ke teman-temannya. Yang kelima, terlibat dalam komunitas positif, bergabung dalam grup belajar, komunitas literasi, atau kegiatan sosial yang produktif. Adapun dampak positifnya, yang pertama, meningkatkan koneksi sosial. Media sosial membantu siswa tetap terhubung dengan teman dan keluarga. Yang kedua, sarana ekspresi diri. Banyak siswa menggunakan platform untuk berbagi karya, opini, dan ide. Yang ketiga, akses informasi dan pendidikan. Ada banyak konten edukatif yang mendukung proses belajar. Ciri-ciri dari dampak negatif, yang pertama, mudah cemas atau gelisah. Terlihat sering khawatir jika tidak membuka media sosial atau takut ketinggalan informasi atau FOMO. Yang kedua, menarik diri dari lingkungan sosial. Lebih suka menyendiri, jarang berinteraksi langsung, dan terlihat terpaku pada layar HP. Yang ketiga, mudah marah atau emosional. Jadi lebih sensitif, mudah tersinggung, atau marah saat ditegur untuk berhenti bermain media sosial. Yang keempat, menurunnya prestasi akademik. Tidak fokus belajar, sering tidak mengerjakan tugas, atau nilai pelajaran mulai menurun. Dan yang terakhir, gangguan pola tidur. Tidur larut malam karena bermain media sosial, bangun kesiangan, dan terlihat lelah di sekolah. Dampak negatifnya yaitu, yang pertama, kecemasan sosial dan kurang percaya diri. Siswa sering membandingkan diri dengan orang lain yang mereka lihat di media sosial. Yang kedua, kecanduan dan gangguan fokus. Waktu belajar terganggu karena terlalu sering membuka media sosial. Yang ketiga, cyberbullying atau perlindungan digital. Bisa merusak kepercayaan diri dan menyebabkan stres berat. Kasus nyata yang saya ambil ialah depresi remaja akibat media sosial. Nama kasus disamarkan, siswa SMP alami gangguan psikologis akibat media sosial. Sumbernya, kasus ini pernah ramai diberitakan media nasional pada tahun 2022. Ringkasan kasusnya, seorang siswa SMP berusia 14 tahun di Jakarta mengalami depresi dan kecemasan sosial karena sering mendapatkan komentar negatif di TikTok setelah mengunggah video dance. Awalnya ia merasa senang dan percaya diri, namun lama-lama komentar buruk membuatnya menarik diri dari lingkungan sosial. Anak tersebut menjadi malas sekolah, tidak percaya diri, sering menangis dan mengurung diri di kamar, merasa tidak cukup baik dibanding teman-teman lainnya. Orang tuanya baru menyadari setelah nilai akademiknya menurun drastis. Setelah dibawa ke psikolog, diketahui bahwa ia mengalami gejala depresi ringan akibat paparan media sosial yang tidak sehat. Kasus berdasarkan teori perkembangan. Yang pertama, teori Erikson atau Identity versus Role Confusion. Siswa ini sedang mencari jati diri, tetapi media sosial membuatnya mengalami kebingungan identitas dan krisis kepercayaan diri. Yang kedua, teori Bandura atau belajar sosial. Ia belajar meniru gaya influencer, tapi tidak siap menghadapi reaksi negatif dari lingkungan sosial digital. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini, peserta didik perlu mendapatkan bimbingan dari guru dan orang tua agar tidak terlalu larut dalam dunia media sosial. Juga penting untuk diajarkan literasi digital dan kesehatan mental sejak dini. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan mengenai dampak media sosial terhadap perkembangan psikologis peserta didik adalah bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan, baik positif maupun negatif.
terhadap aspek psikologis mereka. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, membangun rasa percaya diri, serta memperluas wawasan dan jaringan pertemanan. Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat memicu berbagai masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, rendahnya harga diri, hingga kecanduan digital. Oleh karena itu, penting bagi peserta didik untuk menggunakan media sosial secara bijak dengan pendampingan dari orang tua dan pendidik agar dampak positifnya dapat dimaksimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalisasi. Sekian dan terima kasih.